nggak ada. Bahkan papinya juga tahu nomor WhatsApp anak saya, nggak ada telepon, nggak ada WA kayak gitu-gitu, nggak ada telepon sekali-sekali, tapi sekarang udah nggak lagi. Tapi kalau anak sendiri nanyain nggak papinya? Enggak, karena memang dia juga teleponnya baru-baru kemarin kita sebelum somasi ini kan, saya udah minta-minta. Jadi awalnya tuh sebelum somasi saya minta untuk dia tanggung jawab begitu kan, dia bilang janji itu ya udah oke, ternyata si janji tersebut dia ditepati gitu loh. Dan saya capek gitu, dari dulu saya selalu ya maaf saya di PHP-in terus dibohongin gitu. Akhirnya saya sampai dengan sekarang saya bilang, bang saya ada masalah nih gini-gini. Abang tuh kayak tersentuh gitu loh, abang tuh kayak batinnya wah saya punya anak sih nggak mau seperti itu gitu loh. Makanya saya minta tolong sama Bang Ferry ini. Akhirnya kita kasih somasi pertama dan somasi kedua masih ya responnya masih seperti itulah, gantung gitu. Dijanji-janjiin aja seperti gantung, itu sampai hari ini. Termasuk juga ngejanjiin kayak tadi anak beli laptop, iya, itu beli laptop itu untuk sebetulnya bukan dia buat main ya, itu sekolah. Buat sekolahan dia, karena kan waktu masa pandemik, iya waktu masa pandemik itu kan selalu pakai laptop kan, kalau pakai handphone nggak bisa. Jadi minta sama papinya tuh laptop, kata papinya iya mau dibeliin, sampai sama handphone juga dibeliin. Sampai saat ini nggak dibeliin. Justru anak saya kan jadi naginya sama saya, mami mana laptop, mami mana handphone, nggak tega juga. Akhirnya saya beli aja pakai uang saya sendiri, seperti itu. Maksud saya janganlah sampai ngejanji-janjiin sama anak yang nggak ada paham, belum dewasa, nggak ada ininya gitu loh, nggak ada hasilnya gitu kan. Kasihan juga anak saya. Tapi sampai saat ini dari bayi, karena mungkin Jasmine itu sama saya sama neneknya, dia nggak tahu sosok ayahnya tuh kayak siapa, nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya. Kan temennya kan ada ayahnya, di ibunya nggak nanya gitu. Nggak pernah nanya. Cuman dia ngelihat fotonya atau kalau video call juga, siapa mi, papi, kamu siapa gitu. Karena kan memang udah lama banget gitu loh. Udah lama banget sebetulnya dia juga tahu rumah saya juga tahu rumahnya dia gitu. Tapi setidaknya lebaran nggak ada ucapan minal aizin sama anak atau gimana gitu, nggak ada sama sekali. Padahal kemarin saya udah bilang, bahkan minta uang buat saku buat lebarannya Jasmine aja nggak ada, buat anak saya lebaran nggak ada. Padahal kan itu kita udah kasih somasi ya bang. Ya itulah yang kita sangat miris sekali ya sebenarnya. Kenapa teman-teman rekan-rekan media kita sampaikan ini? Ya kita biar menyentuh mata batin beliau lah, sebagai sosok seorang ayah, sosok figur yang jadi panutan untuk anaknya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kepada anaknya agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan kami atau dengan Ratu Meta sendiri sebagai mantan dari istrinya, atau ke kami kuasa hukumnya, nggak apa-apa, kita biar cepat clear lah masalah ini. Jadi tidak berlarut dalam kesedihan. Ini yang kita lihat ini kan kasihan anaknya, nanti ditanya bapak kamu mana, coba. Kadang-kadang kita gimana sebagai orang tua, coba. Dan biaya sekolah juga sih bang berpengaruh banget sama saya gitu kan. Setiap bulan saya harus menanggung bebannya. Itu biaya berat sekali. Iya. Jadi sebutin aja satu bulannya berapa biaya sekolah itu kan. Di luar yang dari 3 juta putusan pengadilan tadi kan. Iya, lebih dari 3 juta. Jadi satu bulannya Jasmine itu biaya untuk sekolahnya itu ya dibilang 3 juta, bahkan lebih 3 juta. Untuk SPP-nya aja 2 juta lebih sekian kan. Terus belum lagi biaya transportasi, terus lagi biaya ya itu tadi yang kesehatan, biaya hidupnya lah banyak ya untuk satu bulan ini. Ya saya mikir itu anak saya sebetulnya. Tapi walaupun saya mampu untuk membiayai anak saya, tapi kayaknya nggak wajar aja kalau papanya sampai lupa kayak gitu kan gitu. Semua orang juga pasti ngerasain kalau misalkan punya anak, kalau anak aku udah makan belum, pasti begitu ya. Ini nggak ada sama sekali gitu. Kak Meta mungkin sebagai seorang ibu nih kan Jasmine juga kan tumbuh kembangnya pasti bakalan terus sampai dewasa gitu ya. Menghadapi Jasmine nanti kelak itu dia menanyakan seorang ayah atau ngeliat teman-temannya sama ayah, sebagai seorang ibu gimana? Kasian tau, sedih, kasian. Jadi tuh kasihan aja gitu kalau ngeliat anakku ya. Psikis ya. Iya, makasih banget ya pokoknya. Kalau kan yang lain kalau di sekolahan itu kan lengkap ya, ada papahnya, ada mamanya. Ini nggak ada tau. Jadi kadang-kadang dia juga kasih tau. Nangis, sedih. Iya. Kalau misalkan apa ya?
kayak dia mau keluar sama temennya gitu kan. Iya. Terus dia mikir, mami sendiri di rumah, kasihan. Aku juga kadang kasihan, nggak mungkin dia di rumah terus kan. Itu dia juga butuh teman atau siapa, mami. Ya nyokap nggak ada, papa gue udah nggak ada, mama papa udah meninggal. Aku cuma sama Jasmine bayangin berdua doang gitu. Perjuangan seorang ibu ya. Perjuangan jadi akan melibatkan KPAI juga nggak sih Bang? Saya akan bersurat ke KPAI ya. Saya sebagai kuasa hukum akan bersurat sesegera mungkin terkait adanya penelantaran anak ini. Karena ini zolim sekali mas, kalau saya lihat. Saya sedih loh. Saya ini nangis dalam hati, batin saya itu terketuk betul. Bergetar dada saya ini. Ya, melihat pelakuan seorang ayah yang tidak peduli sama sekali. Sedikit pun tidak ada peduli. Coba bayangin. Ini dihidupi oleh seorang ibu yang luar biasa kuatnya. Mencari duit sendiri, membiayai anaknya sendiri. Ya, harusnya beliau bangga punya mantan seorang istri yang mampu untuk membiayai anaknya. Tapi ya bangga juga jangan berlarut. Masa klien kami harus menanggung semuanya? Ya beliau ya harus sadar diri dalam hal ini. Ya sadar dirilah Tuan W ini. Kita minta dia segera bertanggung jawab. Ingat itu, ada sanksinya. Apa yang dilakukan dia itu akan menjadi balasan sama yang Maha Kuasa nanti. Kita tidak tahu hari ini anak dia seperti ini. Besok lusa kita tangan siapa anak dia yang bantu dia. Ingat. misalnya saya juga malu loh kayak gini-gini, maksudnya panggil teman-teman media, saya malu bukannya saya mau cari prestasi atau sensasi, bukan. Cuma saya nggak mau dibohong-bohongin lagi gitu loh. Jangan sampai nanti dibilang katanya oh, ada kerjaan di Singapura, nanti besoknya di Mesir, nanti besoknya di sini gitu, hilang-hilang terus gitu loh. Di PHP terus. Iya, sedangkan setiap bulan kan saya harus nanggung beban anaknya gitu, anak saya juga gitu. Itu juga saya butuh gitu loh, bukannya nggak butuh gitu, apa zaman sekarang gitu. Setidaknya ya ada kasih sayang lah buat anak, tapi ini sama sekali nggak ada gitu. Jadi cuman hanya WA begitu, iya oke tunggu gitu doang. Kan kasihan juga anak aku kalau digituin gitu loh. Mending nggak ketemu sekalian, maksudnya jangan sampai ngubungin atau ngejanjiin deh gitu kan, kayak gitu. Berarti dibalik meminta nafkah gitu ya kayak, berarti menginginkan pengakuan juga. Ya dia mengaku sih, dia ngaku. Iya, kalau ngaku sih ngakui. Dia Beliau ngakuin. Cuman kan sering Tuan W ini berjanji sama anaknya yang tidak pernah ditepatin gitu. Jadi kita sesali. Akhirnya ya namanya anak kan. Masih kecil begini dijanjiin seperti itu ya akhirnya kasihan mental dia yang rusak nantinya, itu yang kita sedih ya kan. Nah KPAI terkait ini juga harus paham ya, nanti kami akan melakukan upaya kepada KPAI agar memanggil Tuan W ini juga. Kita akan lakukan berbagai macam cara agar hak-hak anak ini bisa kami penuhi secara normatif gitu. Seandainya kalau misalkan dia di Singapura atau di mana bisa ya Bang? Ya sebenarnya tidak ada alasan untuk itu. Ya mau bekerja bagaimanapun masa tidak ada masa istirahatnya, nggak ada masa cutinya. Logikanya nggak masuk di kepala kita. Masalah bertahun-tahun nggak bisa lihat anak, logikanya. Ini ya saya meragukan ya kalau saya lihat. Kalau nggak ada dugaan indikasi sakit jiwa nggak mungkin orang tua seperti ini. Saya merasakan itu. Artinya secara psikologi perlu diperiksa kejiwaannya. Ya benar, karena ini masalah menyangkut anak buah hatinya dia sendiri. Kalau nggak merasakan sama sekali, apa namanya itu? Coba kawan-kawan media resapi itu udah puluhan tahun. Masa lah kita sama anak orang aja kita ada tegur sapa sama anak kita sendiri, masa dibiarin begitu? Ya ini kan dugaan kami. Saya tidak begitu. Jadi sangat wajarlah kami melakukan upaya ini, termasuk apa yang kami sampaikan tadi dengan si Ratu Meta juga menyampaikan itu. Ya ini curhatan seorang ibu demi penyelamatan sang buah hati dia yang dia sayang. Ini anak cuma satu-satunya kan, nggak ada anak yang lain. Ini darah daging dia. Komentar terakhir dari saya kan, putusan yang kemarin itu 3 juta per bulan di luar kesehatan dan anggaplah 6 juta gitu. Apa 6 juta itu dikali 10 tahun atau gimana yang diinginkan Kameta? Iya, dikali 10 tahun. Dikali 10 bahkan lebih dari itu.
Nominalnya berapa kalau boleh disebutin? Apa tuh? Keinginan. Nah. Keinginannya Kalau biaya mah udah terlalu besar, mungkin tidak bisa ternilaikan dengan duit. Mas, kalau saya mikir begini, kalau emang bisa kerugian tersebut saya akan anggaplah uang tersebut untuk kedepannya anak saya, bisa saya beli rumah untuk tempat tinggalnya anak saya gitu nanti kemudian hari untuk gitu. Jadi jangan sampai nanti memang sih saya meminta untuk uang kerugian itu, cuman kan tujuannya adalah untuk kedepannya anak saya bisa depositoin uang tersebut gitu untuk nanti kedepannya. Kita kan nggak tahu juga untuk kedepannya gimana nanti anak saya ya mudah-mudahan sehat di sepanjang umur gitu, Sehat selalu ya, sehat gitu, bisa mencari mendidik anak rezeki saya dia. gitu kan. Saya depositin untuk nanti kelak anak saya jadi sampai kuliah. Kita juga nggak tahu usianya papinya seperti gimana panjang umur atau enggak. Mudah-mudahan sih bisa panjang umur kan gitu. Oke. Terima kasih.